Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sahabat Kasyafera yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Nuansa Iman malam ini. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Telah sama-sama kita simak sahabat kita Ibu Betty Rosmiati melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan dilanjutkan pula oleh Ibu Darmaisam dengan sari tilawahnya. Kini marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mengikuti kultum dengan mengambil tema buruk sangka. Buruk sangka atau suuzon adalah perbuatan berburuk sangka atau berprasangka buruk. Suuzon berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu su yang berarti jelek dan zon yang berasal dari kata azan yang berarti sangkaan. Rasulullah SAW bersabda, "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya sebuah ucapan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata suuzon kerap digunakan dalam percakapan sehari-hari, entah itu dengan teman, orang tua, keluarga, kerabat, atau rekan kerja. Biasanya digunakan untuk menilai sesuatu dengan negatif atau berasumsi negatif akan sesuatu hal. Suuzon bisa disebut juga sebagai sikap yang ditunjukkan seseorang akan suatu hal yang cenderung negatif atau buruk. Curiga dengan niat orang lain namun tanpa bukti-bukti. Sikap suuzon ini tidak hanya ditujukan kepada sesama umat, tetapi bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersikap suuzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dilarang. Dalam surat Al-Fat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran atau azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." Penyakit hati berupa prasangka buruk atau suuzon adalah salah satu sifat yang tercela. Dapat dikatakan sebagai penyakit berbahaya yang dapat membunuh iman, sehingga orang yang dianggap penyakit ini merupakan orang yang jauh dari ketakwaan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sahabat Kasyafera yang dirahmati Allah. Buruk sangka adalah tudingan kepada seseorang tanpa bukti-bukti akurat yang mendukung kebenarannya. Beberapa contoh sikap berburuk sangka pada orang lain yang harus dicegah. Pertama, menuduh orang lain. Ketika ada suatu masalah, menuduh orang lain tanpa bukti kuat adalah sikap yang tidak terpuji. Sebelum mengatakan pendapat negatif, sebaiknya dipikirkan dan dicari tahu dahulu kebenarannya. Kedua, mencari keburukan orang lain. Sengaja mencari-cari hal buruk dari orang lain untuk menjadi bahan pembicaraan. Setiap manusia tidak sempurna, pasti memiliki kekurangan. Berburuk sangka tanpa mengetahui tentang kehidupan mereka akan menimbulkan fitnah dan sakit hati. Ketiga, menganggap orang lain sombong.
Saat orang lain tidak menyapa, jarang mengobrol atau jarang bersosialisasi, lantas orang tersebut dikatakan sombong. Padahal kehidupan seseorang tidak ada yang mengetahuinya, apalagi orang lain. Bisa jadi ia sedang sakit, mengurus orang tua, sedang depresi atau penyebab lainnya. Hal ini dapat merusak hubungan sosial. Keempat, tidak percaya. Di dalam pekerjaan, kepercayaan adalah sesuatu yang diutamakan. Jika rasa tidak percaya selalu muncul, maka itu termasuk contoh sikap buruk sangka karena menganggap orang lain tidak bisa dipercaya. Kelima, main hakim sendiri. Jika ada peristiwa pencurian dan kejahatan lainnya, sikap main hakim sendiri termasuk buruk sangka karena belum ada bukti kuat dan kejahatan yang mereka lakukan. Ustadz Agim dalam bukunya Kiat Mengatasi 8 Penyakit Hati menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka. Namun, bukan berarti Islam melarang kita bersikap waspada atau berhati-hati dalam menyikapi situasi. Jika kita berada dalam lingkungan orang-orang soleh, kenapa kita harus berburuk sangka terhadap mereka? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda yang artinya, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat Kasyafera yang dirahmati Allah. Bagaimana mencegah agar kita tidak terjebak dalam prasangka negatif? Islam memberikan kecaman yang keras kepada mereka yang berperilaku berdasarkan prasangka. Kita tahu istilah bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tentu saja karena fitnah sangat mungkin lahir dari prasangka yang ada di dalam pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-12 berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Landasan moral dari ayat di atas tentunya dapat menjadi motivasi bagi muslim untuk menjauhi prasangka yang negatif terhadap orang lain. Ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat Kasyafera yang dirahmati Allah. Bagaimana kita dapat menjauhkan diri dari kecenderungan berprasangka negatif terhadap yang lain? Beberapa poin berikut. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pertama, tekankan bahwa pikiran kita atau apa yang kita pikirkan benar-benar berarti. Kita perlu mengelola pikiran kita agar senantiasa objektif dan hati-hati. Kalaupun ia mengandung bias, usahakan agar outputnya bernilai positif. Kedua, fokus pada apa yang kita rasakan. Maka kita perlu berusaha untuk menumbuhkan perasaan positif di dalam diri kita. Perasaan positif ini dapat dimunculkan dengan mengelola pikiran maupun perilaku kita. Pikiran positif akan memberikan dampak perilaku yang positif pula. Energi negatif yang muncul dalam prasangka dapat dibersihkan dengan memahami terlebih dahulu prasangka negatif tersebut. Caranya adalah dengan bertanya, melakukan klarifikasi. Dalam Islam dikenal dengan apa yang disebut tabayyun. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit catatan dari saya tentang buruk sangka. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesalahan adalah milik hamba dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.